Oke, baik teman-teman semuanya, kita melanjutkan untuk bagaimana cara proses input di dalam dashboard Constrabot ya. Baik, jadi kita yang langkah pertama, kita masuk ke dalam dashboard. Jadi di bagian master itu ada itu master stock ya, kan master aset, input aset, data pelanggan, data aset, data pelanggan dan sebagainya. Jadi bagian ini adalah bagian proses registrasi teman-teman ya. Registrasi itu posisinya ada di sini. Kalau nanti yang berhubungan dengan penjualan adanya di dashboard penjualan. Di sini adalah info stok, stok, update stok, dan laporan. Nah, jadi master aset itu perlu kita buat supaya nanti teman-teman semuanya tidak salah atau tidak ada yang keliru dalam proses input dari material ya. Salah satunya adalah itu. Dan begini, kalau misalkan nanti materialnya salah atau berbeda, itu nanti sistem tidak akan bisa membaca. Apalagi untuk melakukan update stok. Nah, itu kita harus buat MID atau nomor ID ya dari produk-produk teman-teman yang didaftarkan. Nah, pertama kita ke menu master stock ya. Itu ada di urutan nomor 3 bagian master stock. Ini kita perlu mendaftarkan master stock ini dulu teman. Jadi misalkan di sini yang sudah terdaftar adalah kategori material ya, struktur bangunan, ada semen, semen cons, satuannya sak, dan di sini kodenya P1A. Nah, di sini kita akan coba menambahkan kategori barang. Di sini nah sudah sangat lengkap. Alat bangunan, alat pangan, cat finishing dan sebagainya sampai di fastener ya, kayak baut ya, baut mur gitu-gitu ada semua. Nanti bisa dicek ya. Kalau misalkan just info, jadi kalau untuk teman-teman semuanya ada yang pengen di custom itu juga bisa, nanti bisa di gitu. Nah, di sini kita masukkan saja misalkan di keramik sub kategori. Nah, di sini nanti kelihatan keramik lantai, keramik dinding, granit, keramik ya. Contohlah di sini adalah keramik lantai ya. Di sini kita tinggal klik nama barangnya. Nah, misalkan ya Asian Asian Tile gitu ya. Asian Tile. Nah, di sini satu dus. Ini kode barangnya sudah muncul secara otomatis teman-teman semuanya ya. Di sini tinggal diklik. Secara otomatis nanti nah ini sudah masuk. Kalau mau melakukan editing gimana, ada yang salah? Nah, ini tinggal di kali, nah kita bisa edit di sini. Nah, salah ternyata bukan ASEAN, kan Korea kan file. Tinggal di sini datanya Nah, dari data sini kita sebut sebagai master stock. Ya, dari master stock ini teman-teman semuanya nanti perginya ke input stock ya. Jadi kita jelaskan di slide yang ya. Nah, masih di slide yang sama, di sini juga ada master asset. Master asset itu untuk aset tetap. Itu teman semuanya bisa dipilih ya. Ada kendaraan, bangunan, renovasi atau alat yang printer, komputer dan sebagainya. Aset di sini peralatan mekanik dan perlengkapan office kira-kira ya. Ini adalah komputer begitu. Satunya adalah ini. Nah, ini sudah terbuat. Di sini sudah. Dan kita bisa input aset di bagian aset. Kita bisa menambahkan ya. Asetnya tadi ada is ya. Kode ini dan isinya baru kita begitu. Dan sini ada setelah begitu jumlahnya ada 2 begitu. Total artinya sudah estimasi kira-kira ini akan dipakai selama kurang lebih tahun begitu ya. Tahun berarti kita isi kan jadi data pelanggan dan sebagainya itu juga bisa dilakukan. Oke, sekarang kita coba masuk di bagian layar kedua.
sini kita sudah masuk ke dashboard penjualan. Nah, kita coba masukkan di input stok. Stok kita di sini bulan barangnya. Nah, ini Korean Tile. Di sini sudah ada teman, sudah muncul ya. Jadi kalau di sini teman-teman nama barangnya tidak ada, kita menyarankan harus kembali lagi ke master barang ya, master barang. Jadi kita ke master stok. Di sini kita daftarkan dulu stoknya apa. Kita daftarkan dulu ya, kemudian setelah didaftarkan baru teman-teman semuanya bisa masuk ke input stok. Karena kalau tidak didaftarkan, nanti di sini juga tidak akan kelihatan teman-teman ya, tidak akan kelihatan ya. Di sini kalau kita sudah masuk ya, oke, di sini sudah masuk, di sini diisi rak nomor 2, misalkan nomor 2 jumlah masuk ada 10 begitu, kira-kira modalnya mungkin 100.000 ya. Suppliernya kira-kira dari Sony. Oke, di sini tinggal masukkan ke simpan saja. Seperti ini. Jadi data di sini sudah masuk. Kenapa kita menyarankan tadi itu kalau belum ada master datanya harus daftar dulu? Karena ketika kita mau input penjualan nanti di sini itu nama barangnya sudah kelihatan teman-teman. Nama barangnya ada di sini. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya di sini tidak ada nama barangnya, otomatis sistemnya tidak bisa menghitung, bisa dihitung tapi dia nggak masuk ke dalam sistem. Tapi kalau misalkan sudah masuk, misalkan kita tinggal klik Korean gitu ya. Atau kita klik semen, semen gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di bagian penjualan tadi kita juga jelaskan, kita update stok ya, laporan stok masuk, kita klik di sini ya. Nah, mulai tanggal ini kira-kira oke sampai sekarang ya. Ini datanya sudah untuk laporan stok masuknya. Kemudian untuk update stoknya kita klik di bagian update stok ya. Oke, stok berhasil disinkronkan di sini. Stoknya sudah tersedia ya. Saja laporan kita juga bisa lakukan apa namanya, bisa dilakukan downloading teman-teman ya. Kan klik dan misalkan kita mulai dari kira tanggal 1 bulan 2000 sampai tanggal hari ini ya, 2 hari gitu. Penjualan secara otomatis sudah langsung terbuat teman. Ini sudah sangat simpel sekali sih saya. Jadi buat teman semuanya ini nggak perlu bingung. Ini sudah kan secara slow. Oke, kemudian kalau misalkan sudah semuanya keluar, kita save dulu. Save juga, dan jangan lupa kita exit. Oke ya, data berhasil disimpan, aplikasi akan. Oke, baik, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan main atau mungkin silahkan kontak kami ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih.